Om Swastiastu, salam harmoni. Kenalkan, nama saya Gede Saputrawan dengan NIM 1911031338 dari kelas 4B dengan nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Kali ini saya menjelaskan dengan metode pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Oleh karena itu, berikut videonya. Baiklah adik-adik, yang pertama kita akan belajar tentang konsep bangun datar. Baik adik-adik, apakah adik-adik semua sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan bangun datar? Jika belum mengerti, bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi, yang diantaranya yaitu adalah jajar genjang, persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, bola ketupat, dan layang-layang. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Baiklah adik-adik, Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, jajar genjang. Jajar genjang atau jajaran genjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Selain itu, jajar genjang memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Kemudian yang kedua adalah persegi atau bujur sangkar. Persegi atau bujur sangkar adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang ukurannya sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Kemudian yaitu adalah sebuah segitiga. Segitiga adalah poligon dengan 3 ujung dan 3 simpul. Segitiga ini adalah salah satu bentuk datar dalam geometri. Kemudian lanjut yaitu trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar, namun tidak sama panjang. Trapesium termasuk jenis bangun datar segi 4 yang mempunyai ciri khusus. Kemudian bangun datar berikutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Selain itu, persegi panjang memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Lanjut yaitu lingkaran. Lingkaran merupakan bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik tertentu. Pusat ekuivalennya adalah kurva yang dilacak oleh titik yang bergerak dalam bidang sehingga jaraknya dari titik tertentu adalah konstan. Selanjutnya yaitu adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku, masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Yang terakhir yaitu bangun datar layang-layang. Bangun datar layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Kenapa disebut dengan layang-layang? Bisa kita lihat bentuknya itu mirip dengan layang-layang. Layang-layang merupakan turunan dari segi 4 yang mempunyai ciri khusus 2 sisi yang membentuk sudut sama panjang dan besaran sudut yang saling berhadapan sama besar.
Perlu diingat kembali adik-adik, segitiga memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan sudut. Segitiga yang berdasarkan sudut yaitu adalah segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Kemudian jenis kedua yaitu berdasarkan panjang sisi. Yang pertama yaitu adalah segitiga sembarang, kemudian segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Baik adik-adik semuanya, Bapak akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu adalah kesebangunan. Kesebangunan adalah bangun datar dengan sudut-sudut yang sama besar. Dua bangun dikatakan sebangun apabila yang pertama yaitu kedua bangun itu memiliki ukuran sudut yang seletak sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Baiklah adik-adik, di sini Bapak sudah menyediakan contoh kesebangunan. Adik-adik bisa dilihat di sini ada Bapak telah menyediakan sebuah gambar, yaitu gambar persegi panjang ABCD dengan persegi panjang EFGH. Persegi panjang ABCD memiliki panjang AD adalah 3 cm. Sama juga dengan panjang CB 3 cm. Kemudian panjang AB sepanjang 15 cm. Sama juga dengan DC 15 cm. Untuk persegi panjang yang kedua yaitu adalah persegi panjang EFGH, memiliki ukuran panjang EF yaitu adalah 12,5 cm, HG juga 12,5 cm, kemudian HE memiliki ukuran 2,5 cm dan GF juga 2,5 cm. Nah, kali ini kita dapat rumuskan yaitu panjang AB per panjang EF sama dengan panjang AD per panjang EF. Maka dapat hasilnya yaitu 15 per 12,5 sama dengan 3 per 2,5. Sehingga dua bangun ini dapat dikatakan sebangun. Kemudian lanjut ke syarat yang kedua adalah memiliki sudut yang besarnya sama. Sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Karena kedua bangun ini bentuknya persegi panjang, maka memiliki sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Sehingga kedua bangun ini bisa dinyatakan sebangun. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke materi yang ketiga yaitu kongruensi segitiga. Dua segitiga disebut kongruen atau sama dan sebangun apabila kedua segitiga itu dapat diperimpitkan. Dua sisi atau dua sudut yang berimpit disebut dua sisi atau dua sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga itu. Sisi yang bersesuaian berhadapan dengan sudut yang bersesuaian dan sebaliknya. Apabila dua segitiga kongruen, jelas bahwa dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Sedangkan di hadapan sisi-sisi yang sama terletak sudut-sudut yang sama pula. Demikian juga sebaliknya. Untuk sifat-sifat dua segitiga yang kongruen yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Kemudian sudut-sudut yang terletak besarnya sama.
Syarat dua segitiga yang kongruen yaitu salah satunya dua segitiga akan kongruen jika segitiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang, atau dengan kata lain sisi. Adik-adik sekalian, coba adik-adik lihat gambar ini. Jajar genjang PQRS dengan garis QS merupakan diagonal jajar genjang PQRS yang membaginya menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga PQS dan segitiga RSQ. Apakah segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ? Pada jajar genjang PQRS, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dengan dan sama panjang, yaitu PQ sejajar dengan SR sehingga PQ sama dengan SR. Kemudian PS sejajar dengan QR sehingga PS sama dengan QR. QS adalah diagonal bidang sehingga QS sama dengan SQ. Dengan demikian, sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga PQS dan segitiga RSQ sama panjang. Jadi segitiga PQS dan segitiga RSQ kongruen. Kemudian dua segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua. Dan besar sudut apit dari kedua sisi tersebut sama, yang dengan kata lain sisi sudut sisi. Bisa adik-adik semua lihat pada gambar ini. Mari kita simpulkan bersama-sama. DE sama dengan KL, sudut D sama dengan sudut K, dan DF sama dengan KM. EF sama dengan LM. Sudut E sama dengan sudut L. Sudut F sama dengan sudut M. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga DEF dan segitiga KLM memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Kemudian lanjut, dua segitiga akan kongruen jika dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut sama panjang. Dengan kata lain, sudut, sisi, sudut. Adik-adik lihat kembali gambar yang ini. Mari kita pecahkan bersama-sama. Sudut G sama dengan sudut X. Sudut H sama dengan sudut Y. Dan sisi GH sama dengan XY. Jika kita mengukur besar sudut I dan sudut Z, panjang sisi GI dan XZ, serta panjang HI dan YZ, maka akan diperoleh besar sudut I sama dengan sudut Z. Panjang sisi GI sama dengan XZ, panjang HI sama dengan YZ. Ini berarti bahwa pada segitiga GHI dan segitiga XYZ, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga GHI dan segitiga XYZ memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Baik adik-adik semua, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai sini. Jika ada yang kurang dipahami, bisa kita diskusikan bersama. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Sekian video yang telah saya buat. Jika ada yang kurang tepat atau kesalahan, mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.
and go. Close the door.